Salam damai, Shalom. Kita sambung dengan Injil Matius bab 19 dengan judul perikop Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Upah mengikut Yesus. Ya, tentu kita semua butuh upah. Seperti kata Yesus juga, setiap pekerja patut mendapat upahnya. Yesus juga bekerja. Yesus kerja keliling mengajar, menyebarkan, memberitakan kabar keselamatan, mewartakan sukacita. Immanuel, Tuhan sudah ada. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Artinya Tuhan sudah menjadi manusia. Itu Tuhan menyampaikan kabar sukacita itu, cuma orang tidak banyak yang sadar, tidak sadar. Yesus bekerja keliling-keliling mengajar, memberi ajaran yang baik. Beda dengan guru-guru yang lain ya, ngajari yang kekerasan, pembunuhan, terorisme dan sebagainya. Yesus beda, karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu baik. Lawan katanya adalah iblis. Iblis itu jahat, tempatnya di neraka nanti. Iblis juga punya pengajar di dunia ini ya. Jadi hati-hati, kita harus pintar-pintar pilih pengajar. Kita harus pintar-pintar pilih guru. Kita pilih Yesus, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Setiap orang patut mendapat upahnya. Lalu apa upah mengikut Yesus? Apa upahnya memikul salib setiap harinya dengan setia, memanggul salib yang berat, melakukan tanggung jawab kita sehari-hari, mengikuti Yesus? Apa upahnya? Apa balasannya? Ada, pasti ada. Tentu ada. Bahkan banyak sekali. Lihat, 100 kali lipat. Bayangkan ya, lihat ini. 100 kali lipat. Setiap orang yang karena namaku, artinya karena memikul salib, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, perempuan, bapak, ibunya, anak-anak, ladangnya, bisnisnya juga, bahkan apapun lah yang disenanginya ya, untuk mengikut Yesus, untuk kerja untuk Yesus, untuk melayani Yesus. Tidak harus menjadi pastor, tidak harus menjadi romo, tidak harus menjadi rohaniawan. Siapapun bisa mengikut Yesus di bidangnya masing-masing ya. Jadi jangan bingung ya. Kita bisa mengikut Yesus tidak harus menjadi pastor, tidak harus menjadi frater, imam, bruder, pendeta. Apapun ya, memang ada yang dipanggil untuk menjadi pastor, menjadi romo, selibat. Yang tidak bisa selibat ya, menjadi pendeta. Jadi masing-masing sudah ada bagiannya masing-masing. Yang bisa selibat silakan menjadi romo di agama Katoliknya. Yang tidak bisa selibat silakan menjadi pendeta di agama Kristen, Protestan. Jadi kita hargai masing-masing denominasi.
Yang menjadi bisnis karena pintar berbisnis, silahkan berbisnis. Tetapi jangan bisnis yang curang. Bisnis yang jujur, yang fair. Cari untung jangan terlalu tinggi, karena itu akan memperkaya diri sendiri dan mempermiskin orang lain yang membeli ya. Kalau yang membeli kaya ya nggak apa-apa ya. Tapi yang misalnya contohnya beras itu kan kebutuhan fundamental setiap orang. Kalau sebagai pedagang beras Anda mencari untung setinggi-tingginya, kan kasihan mereka yang keluarga prasejahtera. Jadi janganlah menjadi pebisnis yang serakah. Jadilah pebisnis yang jujur, yang masuk akal, yang wajar ya. Karena dengan melakukan kewajaran, melakukan kejujuran dalam bertransaksi bisnis atau dalam berbisnis, Anda sudah mengikut Yesus. Mengikut Yesus di bidang Anda masing-masing. Ada yang pintarnya menjadi olahragawan, ada yang pintarnya menyanyi. Silahkan menyanyi dengan baik, lagu-lagu yang baik, yang menguatkan. Anda pintar mencipta lagu, ciptakanlah lagu-lagu yang menyemangati, lagu-lagu yang positif. Kan ada lagu-lagu yang negatif ya. Anda pintar mengajar, mengajarlah yang positif, mengajarlah yang baik seperti Yesus. Jangan mengajari kekerasan, jangan mengajari terorisme. Sebab dengan demikian Anda menjadi antek, jadi kaki tangan iblis. Jangan seperti itu, sadar. Karena di dunia ini hanya ada Tuhan atau iblis. Jadi kita ikut Tuhan Yesus. Kita menjadi pengajarnya Yesus, menjadi pekerjanya Yesus di bidang kita masing-masing ya. Menjadi pejabat pemerintahan, jadilah pejabat pemerintah yang jujur. Pertama jujur dulu deh. Susah soalnya jujur tuh. Kalau ditekan oleh koleganya atau teman kerjanya atau bahkan bosnya, kamu tolong tanda tangan ini ya, tolong ini harganya dinaikkan, di markup. Wah itu susah ya. Anda harus punya sikap itu ya. Sebab dengan Anda mengikuti hal-hal yang ngawur itu, Anda tidak jujur terhadap diri sendiri. Sebab itu melanggar ajaran Yesus. Anda berkolusi dengan pejabat yang korup, yang memarkup, yang itulah, yang korupsi. Jadi harus menjadi pejabat negara yang jujur, transparan, rajin, apalagi cerdas. Lakukan tugas Anda dengan konsisten. Itu maka Anda mendapat upahnya. Ada yang 100 kali lipat ya. Bukan berarti lalu kita hitung-hitung ya. Ini udah 1 kali diberkati, lalu 2 kali diberkati, wah masih ada 98. Nah, 1 lagi diberkati, oh 1 lagi saya diberkati bisa beli mobil, ada 4, berkatnya 4. Oh saya diberkati lagi, anak saya sukses sekolahnya, 5. Oh saya diberkati lagi, saya bisa menyicil, melunasi hutang-hutang saya, oh 6. Lalu jangan kita menghitung seperti itu. Itu maksudnya adalah kita akan menerima kembali berlimpah-limpah, banyak sekali. Tetapi tetap saja untuk kepentingan Tuhan. Kita diberkati untuk kembali melayani Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Kalau kita udah melenceng sana sini, nanti berkat kita akan tidak hanya berkurang tetapi akan hilang. Bahkan banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Maksudnya apa ini? Kita harus setia sampai akhir. Jangan kita menjadi di saat-saat terakhir kita malah menjadi pengikut setan, ya, ikut paham dunia ini yang kacau balau itu ya. Udah ada aborsi itu kan membunuh. Lalu ada lagi kelainan moral ya. Ya, seperti zamannya Sodom dan Gomora itu, LGBT itu.
Ketahuilah, Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, supaya satu. Keduanya yang ingin bersatu menjadi satu, laki-laki dan perempuan ya. Bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan ya. Sekarang ini banyak sekali, bahkan negara ikut melegalisasi perkawinan sesama jenis. Itu negara itu sudah tidak sadar ya. Mereka pikir mereka membela hak asasi, human rights, humanity. Tapi ternyata negara itu adalah mengakomodir kepentingan iblis. Jadi kita harus sadar ya. Sayang sekali ya, negara barat tuh banyak yang terkecoh oleh iblis ya, atas nama human rights, atas nama hak asasi manusia. Itu udah ngawur ya, kebablasan. Jadi kita jadi pengikut Yesus tetap sadar, tetap setia sampai akhir. Kalau tidak, kita akan menjadi yang terakhir nanti. Kita sudah capek-capek, lalu di saat-saat terakhir kita melenceng mengikuti jalannya iblis. Jadi hati-hati, tetap setia terus sampai akhir. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.